Saya Ardika Fajar Ramadan, mahasiswa Program Pengenalan Lapangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Di PPL 2 kali ini ya saya memilih jenjang sekolah menengah ya. Sekolah menengah pertama SMP begitu ya. Saya mencari-mencari dan akhirnya ya pada tanggal 20 Juli hari Jumat begitu ya. Berdasarkan masukan-masukan dari dosen saya, rekan-rekan saya ya, teman kuliah, kakak tingkat begitu. Akhirnya saya mendapatkan tempat praktik PPL ya di salah satu sekolah terbaik ya, salah satu sekolah terbaik di DIY SMP Negeri 8 Yogyakarta. Terletak di jantung kota Yogyakarta, SMP Negeri 8 Yogyakarta ini ternyata memiliki visi yaitu terwujudnya sekolah ya sebagai pusat pendidikan berwawasan lingkungan yang mampu membentuk manusia religius ya, secara religius, rasional, ya, komunikatif, responsif, reflektif dan juga prospektif. Nah, maka dari itu tidaklah heran ya bahwa SMP Negeri 8 Yogyakarta ini sekolah yang tentu saja syarat akan prestasi. Ya, sekolah ini cukup aktif ya, sangat aktif bahkan ya dalam mengirimkan putra dan putri terbaiknya dalam mengikuti suatu ajang perlombaan kapanpun dan dimanapun. Masih di awal-awal PPL ya, masih observasi begitu ya. Saya dipertemukan oleh Bapak Nanang Sahid Wahyudi SPD. Beliau merupakan guru matematika di sekolah ini ya. Dan kemudian ya beliau ini selanjutnya menjadi guru pembimbing saya. Ternyata ya di sekolah ini saya tidak sendirian. Ada rekan saya, rekan kuliah saya yang bernama Nutfah Raijah ya. Jadi sekolah ini ditempati oleh mahasiswa praktik gitu ya dari UMB yaitu 2 orang, yaitu saya sendiri dan Nutfah ini. Jadi kedepannya kami berkolaborasi begitu ya. Nah ini karena kebetulan guru pembimbingnya juga sama ya. Kami aktif menggali-gali informasi ya, wawancara gitu terhadap Pak Nanang ya mengenai rombongan belajarnya, lalu media yang digunakan ya, hingga administrasinya ya seperti RPP. Nah dari situ ya bisa kami simpulkan bahwa beliau ya mengajar di kelas 8G, 8H, dan juga 8I. Nah, ternyata 3 kelas itulah yang kemudian akan diserahkan ke kami ya dalam proses mengajar ya, proses belajar mengajar. Kemudian selepas itu saya dan Nutfah ya berdiskusi siapa dari kami ya yang akan membina ya atau mendampingi baik di kelas 8G atau 8H ataupun 8I. Kami berdiskusi dan kami simpulkan bahwasannya saya akan mengajar di kelas 8H dan Nutfah ya akan mengajar di kelas 8G. Nah, atas informasi tersebut ya kami melapor begitu ke beliau, ke Pak Nanang ya, bahwasannya kami akan mengajar di kelas 8G dan juga 8H ya. Kemudian beliau juga menyarankan bahwa kelas 8I nah itu juga diserahkan ke kami. Beliau juga menyarankan kelas 8 ini ya dihandle oleh kami berdua ya dengan sistem giliran ya. Di jadwalnya ya 8I ini ada hari Selasa dan juga hari Rabu ya. Karena sistem giliran maka
saya akan mengajar 8I di hari Rabu, sementara Nutfah di hari Selasa. Tepat pada tanggal 27 Juli, hari Senin, ya ini merupakan hari penerjunan PPL ya dari kampus. Tetapi saya tidak merta langsung mengajar, ya. Kami di ospek ya begitu dikutip lah ya, kutip ospek begitu oleh Pak Nanang ya. Paginya ya itu kami diundang oleh beliau untuk memasuki kelas 8G ya, kelas 8G. Nah, dari situ ya kami bisa mengamati ya secara virtual bahwa guru pembimbing kami ini, Pak Nanang ini mengajarnya itu seperti apa ya, lalu juga respon peserta didiknya itu juga seperti apa. Nah, itulah kegiatan kami. Nah, pasca dari ospek itu ya kami berdiskusi singkat kepada beliau ya, bertanya-tanya mengenai materi apa yang akan kami ajarkan dan juga kapan gitu ya kami akan memulai. Bisa disimpulkan ya, materi yang akan kami ajarkan ini adalah bab sistem koordinat Kartesius ya, yang akan dimulai setelah guru pembimbing kami menamatkan ya atau menghatamkan gitu ibaratnya di bab sebelumnya, yaitu pola bilangan. Memang awalnya kami tidak serta-merta langsung mengajar di sekolah ya. Kami membuat RPP begitu ya, membuat daftar penilaian presensi materi. Nah, di sela-sela kami membuat itu ya, nah kami diminta ya untuk memperkenalkan aplikasi LMS begitu ya, Learning Management System ya, yang bernama Google Classroom. Nah, beliau meminta kami untuk sosialisasi gitu ya, mengedukasi baik ke beliau ataupun peserta didik. Nah, maka dari itu saya dan Nutfah berkolaborasi ya, belajar gitu seperti bagaimana cara membuat kelas ya, lalu bagaimana cara mengupload materi ataupun jawaban gitu, dan juga bagaimana cara memberikan suatu penilaian. Nah, kami belajar seperti itu. Lalu ya, apa yang kita dapat ini kemudian akan kami sharing begitu ya ke beliau dan juga peserta didiknya dengan membuatkan video tutorial ya yang berisikan materi-materi tadi ya, seperti bagaimana cara membuka kelas ya, bagaimana cara mengupload soal jawaban seperti itu ya, dengan membuatkan video yang kami upload ke YouTube dan diserahkan kepada beliau dan peserta didik. Oke, yaitu kita masuk ke pertemuan 1, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tiba saatnya saya mengajar ya pada hari Rabu. Nah, itu saya mengajar di kelas 8I ya. Saya membuat Google Meet ya, memperkenalkan diri begitu ya. Lalu di hari pertama itu juga ya saya menyampaikan rencana pembelajaran begitu untuk kelas 8I ya. Dan juga tujuan pembelajaran ya, serta KI/KD-nya mengenai sistem koordinat Kartesius. Nah, pada saat itu juga ya saya juga langsung menyampaikan materi, yaitu submateri pertama, yaitu kedudukan titik ya pada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ya di hari Kamis ya. Nah, ini saya kedapatan lagi mengajar perdana di kelas 8H. Nah, saya melakukan hal yang serupa ya dengan kelas 8I. Di pertemuan kedua ya hari Selasa begitu, saya mengajar kembali kelas 8H, yaitu mengajarkan kedudukan titik ya terhadap titik asal dan juga titik tertentu begitu ya. Lalu hari Rabu ya, hari Rabu ini karena terbentur begitu ya, karena terbentur oleh tanggal merah ya, hari libur nasional yaitu tahun baru Islam begitu, otomatis tidak ada pertemuan begitu.
Nah, tetapi sebelum saya mengajar, ya, sebelum minggu-minggu mengajar begitu, pembimbing saya, Pak Nanang, memberikan suatu alternatif pembelajaran, ya, seperti apakah ganti kelas, ya, atau membuat video pembelajaran gitu. Nah, saya tawarkan opsi-opsi tersebut, ya, kepada kelas 8I, ya. Di situ bermusyawarah begitu, ya, dan diputuskan, ya, bahwa saya akan membuat video pembelajaran untuk kelas 8I. Kemudian di hari Kamisnya, ya, nah ini adalah pertemuan yang ketiga untuk kelas 8H, ya. Saya melakukan hal yang sama dengan kelas 8I di pertemuan 3, ya, itu saya di kelas 8I itu awalnya itu dibuat video pembelajaran, tetapi karena kelas 8H ini harinya itu normal begitu, ya, otomatis ada tatap muka dan saya menjelaskan, ya, melanjutkan materi mengenai kedudukan titik terhadap titik asal dan juga titik tertentu. Tiba di hari Selasa, ya, saya mengampu di kelas 8H kembali, tetapi sayangnya, ya, hari Selasa ini terbentur dengan hari libur nasional, yaitu 17 Agustus, ya, hari ulang tahun kemerdekaan NKRI, ya. Maka dari itu saya menawarkan opsi, ya, yang serupa dengan kelas 8I, tetapi saya langsung tawarkan gitulah di kelas 8H. Nah, untuk materinya, ya, untuk materinya itu merupakan submateri yang terakhir, ya, yaitu kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dan juga ada pembahasan-pembahasan soal, ya, yang merupakan soal tersebut merupakan tugas dari pertemuan sebelumnya, seperti itu. Lalu, ya, di esokan harinya, hari Rabu, ya, akhirnya saya kembali lagi, ya, mengajar secara daring Google Meet, ya, di kelas 8I, ya, di kelas 8I. Di situ, ya, saya juga memperkenalkan submateri yang terakhir dari bab koordinat kartesius, ya. Kemudian hari Kamisnya saya kembali lagi ke 8H, ya, saya melanjutkan gitu. Saya melanjutkan materi sebagaimana yang saya jelaskan di hari Selasa, ya, video pembelajaran gitu. Tiba saatnya di minggu-minggu terakhir saya PPL begitu, ya. Nah, di hari Selasa, ya, saya mendapatkan mandat gitu, ya, di kelas 8H, ya. Saya di situ mereview kembali apa yang telah kita pelajari dari pertemuan 1 hingga pertemuan yang kelima. Kemudian keesokan harinya di kelas 8I yang merupakan pertemuan terakhir saya, ya, di kelas tersebut begitu. Nah, ini ternyata sudah masuk ke bab baru, yaitu relasi dan fungsi. Nah, sebelumnya, ya, rekan saya Nurfa Faijah, nah, ini telah menghabiskan gitu, ya, menghabiskan bab koordinat kartesius di hari sebelumnya, yaitu hari Selasa, ya, sama dengan kelas 8H begitu. Nah, itu pertemuan terakhir saya dengan kelas 8I, ya. Kemudian selanjutnya, ya, keesokan harinya ini merupakan pertemuan terakhir saya di kelas 8H, ya. Nah, ini juga saya ajarkan pengantar dari relasi dan fungsi, ya, begitu. Kesan saya selama PPL, ya, yang dilaksanakan kurang lebih 1 bulan, ya, banyak warna-warni gitu yang telah yang ibaratnya bisa saya gambarkan gitu, ya. Banyak suka dan duka juga, ya. Sukanya itu, ya, saya lebih bisa gitu, ya, berinteraksi langsung dengan peserta didik gitu, ya. Mendengarkan berbagai macam keluhan, ya, seperti jaringannya susah dan juga lain sebagainya, ya. Lalu kita juga bisa mencoba lah gitu, ya, trial guru itu kerjaannya itu seperti apa, ya. Seperti yang tadi saya jabarkan, ya, saya bisa menjajal bagaimana cara membuat materi, lalu soal untuk penilaian harian begitu, lalu mengolah nilai, ya. Lalu juga menginput atau merekapitulasi sebuah presensi begitu. Nah, itu saya telah mencobai begitu.
sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih yang pertama kepada Pak Nanang Syahid Wahyudi ya selaku guru pembimbing saya. Terima kasih atas ilmu yang telah Bapak berikan, ini sangat bermanfaat sekali bagi saya begitu ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Soeharno, salah satu dosen terbaik yang dimiliki oleh Universitas Mercu Buana Yogyakarta ya, karena telah memperkenalkan saya ya dengan SMPN Negeri 8 Yogyakarta ini. Ya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada pihak UPPL UMBY ya yang telah memberikan ilmu gitu ya, strategi pembelajaran ya pada saat pembekalan ya. Saya ucapkan terima kasih bahwasannya ilmu yang Bapak Ibu berikan itu ya bisa saya aplikasikan di PPL 2 ini ya dalam praktik mengajar. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih kepada SMP Negeri 8 Yogyakarta ya, saya berterima kasih atas kesempatannya ya, memberikan kesempatan kepada saya untuk menjajal langsung gitu ya bagaimana cara mengajar gitu ya secara langsung di SMPN 8 Yogyakarta ini ya, meskipun situasinya masih daring gitu. Saya harap semoga SMP Negeri 8 Yogyakarta ini ya terus selalu ya mengukir prestasi, karena ya kita mengetahui bahwa SMPN 8 Yogyakarta ini tiada hari tanpa prestasi. Itu yang saya harapkan. Kemudian bagi murid-murid saya yang nonton video ini mungkin ya, saya ucapkan terima kasih banyak ya, dan juga kerjasamanya ya. Kalian telah memberikan warna-warni gitu di kelas ya. Saya ingat betul masih ada nama-nama gitu yang menurut saya spesial ya. Ada Kei, ada Vina, ya ada Putri, lalu ada Doni juga, ada Ahsan, dan juga ya ada nama-nama yang lain mungkin tetapi belum saya sebutkan satu persatu gitu. Saya ucapkan terima kasih. Saya harap ya ini sukses untuk kalian ya. Percayalah ini bukanlah akhir gitu ya dari pertemuan ya. Sukses untuk kalian, sampai jumpa di kesuksesan nanti.